Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya saya, Syifa Salsabila dengan NIM 15210355. Lalu rekan saya bernama Diki Alvin dengan NIM 15210307. Setelahnya ada Fuji Permatasari dengan NIM 15210254. Di urutan selanjutnya ada Rizky Farhan Maulana dengan NIM 15210336. Kemudian ada Siti Najla Syafina dengan NIM 15210232. Dan di urutan terakhir ada Krisna Budiman dengan NIM 15210051. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan program Array menggunakan bahasa Python. Tahap pertama yaitu menginput data siswa. Di sini saya menggunakan tema program menghitung nilai akhir siswa. Langkah pertama yaitu print. Fungsi print di sini untuk menampilkan output yang kita inginkan. Lalu, di sini ada list kosong, yaitu menyimpan sekumpulan item list, di mana list bersifat multi-table atau dapat diubah. Kita dapat menambah dan menghapus elemen. Juga di sini ada while, yaitu eksekusi perulangan selama ekspresinya benar. Maka kita dapat menambahkan data siswa lebih dari satu. Selanjutnya, break, yaitu memaksa perulangan berhenti sebelum waktunya. Maka jika sudah selesai menginput data siswa, selanjutnya menginput nilai siswa. Tugas sama dengan float. Input nilai siswa. UTS sama dengan float. Input nilai UTS. UAS sama dengan float. Input nilai UAS. Dan float di sini mengubah argumen yaitu yang berupa bilangan menjadi tipe float atau bilangan desimal. Lanjut, nilai sama dengan round. Tugas plus UTS plus UAS dibagi 3. Fungsi round untuk mengembalikan nilai yang berupa bilangan integer atau float, append, yaitu berfungsi menambahkan nilai array pada urutan. Dan yang terakhir, for G in rank, yaitu sintak yang digunakan untuk melakukan perulangan tidak hanya berdasarkan rank bilangan, tetapi perulangan suatu list atau string. Fungsi garis miring T di sini untuk menambahkan spasi. Lalu len untuk mengetahui jumlah item atau anggota. Klik run, nanti akan muncul nama siswa, NIM siswa, kelas siswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dan tinggal kalian isi. Lalu setelah ingin menyelesaikan, ketik X. Nanti akan tampil output akhirnya, ada tabel dan total, lalu keterangan lulus atau tidaknya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang stack atau tumpukan. Stack di sini merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list. Prinsip stack adalah last in first out atau LIFO. Oke, selanjutnya untuk membuat stack kita harus membuat kelas terlebih dahulu untuk mempermudahkan kita untuk membuat step-stepnya. Yang pertama ada kelas stack (2), ada def garis 2 init garis 2 dalam kurung self (2), self stack dalam sama dengan tanda kurung. Selanjutnya ada def add dalam kurung self data file (2). If data file not in self stack (2), self stack append dalam kurung data file.
Append di sini digunakan untuk menambahkan elemen pada puncak stack. Selanjutnya ada return true, else titik 2 ada return false untuk menentukan betul atau salahnya. Selanjutnya untuk menampilkan objek terakhir dari stack, di sini ada def pick dalam kurung self titik 2 ada return self titik stack dalam kurung -1. Selanjutnya untuk menampilkan apa-apa saja yang akan kita buat di dalam stack, di sini ada stack sama dengan stack tanda kurung. Stack titik add dalam kurung tanda kutip Senin. Stack titik add dalam kurung tanda kutip Selasa. Stack titik pick tanda kurung. Selanjutnya ada print dalam kurung stack titik pick ada kurung lagi di dalam kurung. Stack titik add tanda kurung dalam kutip Rabu. Stack titik add dalam kurung tanda kutip Kamis. Selanjutnya ada print dalam kurung stack titik pick ada kurung lagi di dalam kurung. Saya akan menjelaskan program linked list menggunakan bahasa Python. Berikut adalah step-step membuat linked list. Pertama ada kelas node. Node adalah koleksi linear dari data. Yang kedua ada kelas single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menuju ke node selanjutnya. Kemudian berikut adalah outputnya. Lanjut ke bagian QW. Di bagian def hot potato namelist num, kode ini digunakan untuk membuat kelas baru yang bernama hot potato yang memerlukan dua parameter untuk dimasukkan, yang memiliki nama namelist dan num, dan parameter namelist merupakan sebuah type data list, dan untuk num merupakan sebuah angka atau integer. Lanjut ke simQW. Sama dengan QW, kode ini digunakan untuk membuat kelas QW dengan nama simQW. Lanjut ke for name in namelist, merupakan sebuah perulangan yang mengambil sebuah elemen dari namelist yang merupakan sebuah tipe data. Lanjut simQW titik nqw dalam kurung name memasukkan setiap elemen di dalam namelist yang diambil oleh variabel nama. Lanjut while simQW size lebih besar 1. Ini digunakan untuk perulangan sebanyak ukuran dari Q. For in range, num digunakan untuk perulangan yang menghitung dari angka 0 sampai angka yang sudah kita masuk. Lanjut simQW nqw dalam kurung simQW dqw. Nah, ini untuk memasukkan dan mengeluarkan isi dari QW yang bernama simQW dan merupakan fungsi untuk mengacak. Lalu return simQW dqw untuk mengeluarkan elemen yang ada di QW sekaligus untuk mengembalikan atau menampilkan hasil dari kelas ini. Dan yang terakhir print hot potato penampung getList pilih. Ini untuk memanggil kelas hot potato dengan memasukkan parameter yang sudah diinputkan sebelumnya. Berikut hasil outputnya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang binary tree. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu. Tree adalah struktur data atau range presentasi untuk menyimpan data dalam bentuk node. Node itu berupa lingkaran. Shelf adalah garis penghubung antar node. Oke, yang pertama kita buat struktur binary tree. Kita buat sebuah kelas atau kelas yang dinamakan node. Di sini teman-teman bebas mau pakai nama apa saja, nggak harus node, bisa yang lainnya. Dan kelas di sini mempunyai atribut-atribut, yaitu sebuah variabel untuk menyimpan nilai, dan di dalam kelas tersebut terdapat metode definite dalam kurung self data. Self data adalah sebuah parameter. Self berfungsi untuk memanggil dirinya sendiri, sedangkan data adalah parameter yang berfungsi untuk sebuah nilai, dan di sini titik 2 di dalamnya sebuah variabel. Self.right sama dengan non self. Di sini untuk memanggil dirinya sendiri, dan write untuk menyimpan data, dan di sebelah kanan dan itu sebagai nilai kosong atau 0. Self.left atau kiri yaitu sebuah variabel, dan non itu menandakan masih kosong atau 0. Self data yaitu sebuah nama dari variabel. Lalu kita akan memanggil parameter yaitu data. Right lebih besar parent. Parent itu sebuah induk sebuah node, dan left lebih kecil parent. Def insert dalam kurung self data. Def itu sebuah metode atau berfungsi insert, yaitu sebuah nama dari fungsi. Di sini kita menggunakan if self data. Jika if data ada nilainya, kita buat percabangan lagi. Jika if data kurang dari self data, maka setelah itu kembali buat percabangan. Jika self.left nilainya masih kosong atau non, maka self.left isi dengan objek bernama non yang berisi nilai dari node. Lalu else itu maka kita panggil fungsi insert left.insert dalam kurung data. Elif data lebih besar self.data if self.right is none. Self.right sama dengan not dalam kurung data. Penjelasannya elif jika nilai data lebih besar dari self.data, maka setelah itu membuat percabangan. If self.right masih kosong atau non, maka self.right isi dengan sebuah objek node. Lalu else nilainya tidak ada, maka kita kembalikan self.data sama dengan data. Lalu kita membuat if jika self.left ada nilainya, maka print bagian kiri, kemudian lanjut print ke bagian tengah atau root-nya, lalu lanjut print ke right atau kanan. Kenapa seperti itu? Karena kita menyimpan data yang terkecil dari root di kiri dan yang besar di kanan. Root sama dengan node. Untuk output kita buat sebuah nama root untuk menampung variabel yang kita buat tadi, lalu dalam tanda kurung is nilai untuk menjalankan program.
Baik, sekarang masuk bagian binary gap. Di sini kita menggunakan fungsi define path. Define path, gap start and path. Path start, print path awal, path. If start and return path. If start not in gap, return none. For not in gap, start, print not sekarang dari start. If not in path, print path kedua, not, new path, fin path, gap, not, and path, print new path, sama dengan new path. If new path, return new path, return none. Gap A, B, C, B, C, D, C, D, D, C, E, F, F, C. Print mencari path. Print hasil akhir. Pin path. Gap A, C.